Kemenangan 8-0 atas Brunei tentu saja patut kita syukuri, akan tetapi kembali lagi. Ini masih Brunei yang memang di atas kertas memang semestinya bisa kita kalahkan. Yap, kalau bahas soal lawan Brunei, kita abaikan aja skornya karena emang secara level beda. Namun dalam hal ini, ayo sama-sama kita coba lebih fokus ke cara bermain timnas U23 secara keseluruhan. Dan menurut pelatih Brunei, Aminuddin Jumat, Indonesia, di bawah Gerald van den Berg, mampu bermain sangat cepat. Bahkan ia yang sadar kalau timnya harus main parkir bus, benar-benar merasa jika tim Garuda bisa menyerang dari sisi manapun. Sesuatu yang kemudian seolah menjadi pengingat bagi Filipina serta Malaysia jika melawan Indonesia akan percuma jika hanya parkir bus. Dan secara tak langsung, ini membuktikan jika Gerald van den Berg benar-benar ingin memperlihatkan ke kita semua. Kalau begini loh identitas permainan timnas U23 yang sekarang. Dan berkaca ini masih match perdana, so pasti masih banyak hal yang perlu dibenahi, terutama untuk pemain-pemain yang turun di babak kedua. Sebelum bola ditendang, banyak yang masih penasaran hingga meragukan terkait soal gimana nanti cara main timnas U23. Apalagi semua tahu kalau Gerald van den Berg sama sekali nggak melakukan uji coba alias ya hanya internal aja. Alhasil, meskipun laga melawan Brunei tetap dianggap sebagai laga yang bisa dimenangkan, namun sebagian besar fans lebih ingin gimana melihat cara timnas U23 menang. Maklum, standar yang ditetapkan generasi sebelumnya udah tinggi, yaitu juara 4 Asia. Sehingga ya minimal dari sisi permainan tim ini bisa menuju ke arah sana. Dan Piala AFF U23 sepertinya memang akan benar-benar dimanfaatkan Coach Gerald untuk membentuk cara atau identitas permainan tim secara umum. Yap, semua mengerti jika sebagai pelatih Coach Gerald punya satu kelebihan yaitu soal memoles bakat muda. Kemampuan melatihnya mungkin gak sehebat pelatih top dunia apalagi untuk menangani pemain bintang di level senior. Tapi setiap orang pasti punya sisi kelebihan masing-masing. Dan Coach Gerald di Eropa memang dikenal sebagai spesialis untuk pemain muda. Selama 2 tahun bekerja sebagai pelatih teknik di Ajax U21 pada 2021 sampai 2023, Gerald sanggup berkontribusi penting dalam perkembangan pemain-pemain muda Ajax, terutama soal kemampuan teknik mereka. Dan pada masa itu dirinya juga sempat menangani beberapa pemain-pemain muda berbakat macam Muhammad Kudus, Francisco Conceição, Brian Brobby, dan pemain keturunan Indonesia Tristan Guier. Alhasil, bisa disimpulkan kalau pemain-pemain tersebut bisa mencapai kualitas permainan seperti sekarang, ya berkat sentuhan tangan dingin seorang Gerald van den Berg. Nah, dengan banyaknya pengalaman dan latar belakang sebagai seorang legenda di sepak bola Belanda, tentu tidak akan berlebihan jika kita berharap banyak pada Gerald van den Berg, khususnya untuk memoles pemain-pemain muda di Indonesia saat ini. Dan kelihatan banget, selama kurang lebih 3 minggu TC, Coach Gerald pelan-pelan mampu menaikkan kualitas teknik dasar para pemain yang mayoritas berasal dari didikan kompetisi dalam negeri. Dan semua tahu, masalah utama pada teknis yang mengakar adalah soal kualitas passing, kontrol, serta pergerakan tanpa bola. Padahal di era sepak bola modern itu adalah komponen yang sangat penting, selain tentunya fisik dan mental. Nah, di laga melawan Brunei, Coach Gerald benar-benar meminta pemainnya untuk bermain dalam intensitas tinggi. High pressing, 1-2 sentuhan dalam skema segitiga, banyak kombinasi, dan sesekali direct. Serta yang paling penting, jarak antar pemain dekat. Dan di luar dari skor yang tercipta, pattern permainannya udah kelihatan kayak gimana. Sebab gol-gol yang tercipta, sebagian besar emang berasal dari set play. Bukan yang modelan dribbling, skill individu atau main oportunis. Dan itu bagus untuk model di laga-laga berikutnya. Sementara itu, menurut pelatih Brunei, Aminuddin Jumat, Indonesia mampu bermain dengan aliran bola serta pergerakan antar pemain sangat cepat. Bahkan ia yang sadar kalau timnya harus main parkir bus,
benar-benar merasa jika tim Garuda bisa menyerang dari sisi manapun. Sesuatu yang kemudian seolah menjadi pengingat bagi Filipina serta Malaysia. Jika melawan Indonesia, akan percuma jika hanya parkir bus karena Indonesia benar-benar fokus bermain dengan umpan kombinasi di ruang sempit serta pergerakan tanpa bola para pemain yang selalu aktif alias nggak diem mengendok menunggu bola. Lebih lanjut, Aminuddin Jumat juga mengatakan kalau timnya banyak belajar dari kekalahan 0-8 melawan Indonesia, di mana ia menjelaskan kalau semua pembelajaran itu dipetik timnya dari cara bermain Indonesia yang menurutnya memainkan permainan yang bagus bagi sebuah tim. Dan itu bisa terlihat dari statistik yang ada. Manakala Indonesia sanggup mencatatkan possession sebesar 84%, melepas total 28 shots, dengan 14 diantaranya on target. Kita memanfaatkan hal ini untuk bisa tampil melawan tim besar. Jadi pada malam ini, kita melawan Indonesia. Mereka mampu bergerak dan komunikasi antar pemainnya bagus, serta pengambilan keputusan mereka impresif. Jadi para pemain kami bisa belajar dari laga ini, ucap Aminuddin usai laga. Di sisi lain, pelatih tim nasional U23 Indonesia, Gerald Van den Berg, tetap memberikan evaluasi untuk performa timnya meskipun berhasil meraih kemenangan telak 8-0 atas Brunei Darussalam, di mana yang paling ia soroti adalah penurunan intensitas serta kualitas permainan di babak kedua, yang mana ia melakukan banyak pergantian. Alhasil, ini membuktikan jika tim ini masih belum benar-benar 100% balance. Saya pikir kita bermain apik pada babak pertama, lalu pada babak kedua kita tidak tampil sebaik di babak pertama. Namun saya pikir Brunei Darussalam juga bermain bagus. Pada babak pertama saya senang, namun pada babak kedua kita seharusnya bisa lebih berkembang. Saya rasa keseluruhan saya rasa senang dengan hasil ini. Gap antara babak pertama dan kedua memang terlalu tinggi. Jadi kami harus berupaya dalam latihan supaya kedepannya tidak terlalu jomplang, tegas mantan pemain PSV tersebut. Sementara itu, Jens Raven yang berhasil mencetak 6 gol mengungkapkan bahwa apa yang ditunjukkan timnya, khususnya di babak kedua, perlu dijadikan pelajaran untuk laga selanjutnya. Menurut saya pada babak pertama kita tampil sangat bagus. Kita menampilkan permainan yang diinginkan, menguasai bola, umpan, gerak, Anda bisa lihat itu level yang bagus. Namun pada babak kedua kita menurun karena kita sudah unggul 7-0. Jadi saya pikir ini pembelajaran agar kami jauh lebih baik di babak kedua, tetap fokus. Tetap mempertahankan performa seperti babak pertama. Karena itu masih belum cukup, sehingga kita bisa mencetak lebih banyak gol di babak kedua, ucap pemain Bali United tersebut. Yap, di laga ini sendiri, Coach Gerald diketahui juga sedikit marah dengan selebrasi aura farming yang ditampilkan oleh Jens Raven. Bahkan ia tak segan untuk menaruh Raven di bench apabila masih melakukan hal yang sama. Sebab, bagi Coach Gerald, ini adalah soal respect lawan. I made a promise with someone before the match, and all the photographers said to dance because it's going very viral. But yeah, it was one time and I will not do it anymore. Next time you don't play. I heard it said off, so it will be the last time. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja di laga melawan Filipina, kita bisa menampilkan permainan yang jauh lebih bagus. Terutama untuk bisa mempertahankan intensitas tinggi selama 90 menit. Karena percuma aja, 45 menit pertama mainnya full kenceng. Terus di babak kedua, meletre sehingga kecolongan. Maka dari itu, sekali lagi, 8-0 melawan Brunei, gak bisa dijadikan tolak ukur tim ini udah hebat, tapi justru dengan skor 8-0 ini, bisa dijadikan sebagai motivasi serta untuk memperbaiki beberapa kesalahan elementer terutama di babak kedua. Ingat, sejelek-jeleknya Brunei, mereka masih bisa dapat 3 shots walaupun off target serta 1 sepak pojok. Jadi artinya, lini belakang kita juga sesekali masih menunjukkan celah. Untuk itu, yuk sama-sama evaluasi dan semoga tim ini bisa menjadi tim yang secara progres maksimal, terutama untuk bersaing di Asia. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda.